Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan ada sesuatu yang berbeda dari Asmagama. Kali ini Asmagama akan membahas latihan soal yang ada pada buku PR Intan Pariwara. Kali ini kita akan membahas materi kelas 8 mata pelajaran IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam, yaitu tepatnya pada halaman 26 uji kompetensi 2. Langsung saja kita akan membahasnya satu persatu. Kita mulai dari nomor 1. Sebagian besar hewan yang hidup di air mempunyai bentuk seperti torpedo. Bentuk seperti ini bermanfaat untuk A. Menambah gaya gesekan di dalam air. B. Mengurangi gaya gesekan di dalam air. C. Menambah gaya angkat di dalam air. D. Mengurangi gaya angkat di dalam air. Jawabannya adalah yang B. Mengurangi gaya gesekan di dalam air. Pembahasannya, sebagian besar hewan yang hidup di air mempunyai bentuk tubuh seperti torpedo yang berguna untuk mengurangi gaya gesekan di dalam air. Pengurangan gaya gesekan tersebut membuat ikan lebih mudah bergerak saat berada di dalam air. Nomor 2. Pasangan antara bagian pada tubuh ikan beserta fungsinya dalam tabel berikut yang benar adalah A. Sirip ekor, fungsi mendeteksi perubahan arus dan tekanan di dalam air. B. Gurat sisi, fungsi mendorong ekor ikan di dalam air. C. Otot dan tulang belakang, fungsi mengurangi gaya gesekan di dalam air. D. Gelembung renang, fungsi mengatur gerakan vertikal ikan di dalam air. Untuk jawaban nomor 2, ini yang tepat adalah yang D. Jadi gelembung renang fungsinya untuk mengatur gerakan vertikal atau naik turun. Pembahasannya, jadi kita akan membahas beberapa bagian tubuh ikan dan fungsinya. Yang pertama, sirip ekor yang lebar untuk mendorong gerakan ikan di dalam air. Selain sirip ekor, ada sirip tambahan untuk mencegah gerakan yang tidak diinginkan. Kemudian, bagian tubuh yang ketiga, susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk menggerakkan tubuh ikan di dalam air. Kemudian, bagian tubuh yang selanjutnya adalah gurat sisi untuk mendeteksi perubahan arus dan tekanan di air. Bagian yang selanjutnya adalah gelembung renang, berfungsi untuk mengatur gerakan vertikal atau naik turun. Soal nomor 3. Ikan nila dapat melayang dan tenggelam dalam air karena mempunyai A. Gelembung renang yang dapat mengatur massa jenis ikan. B. Susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel. C. Bentuk tubuh yang hidrodinamis. D. Ekor dan sirip ekor yang lebar. Untuk soal nomor 3, ini jawabannya adalah A, yaitu gelembung renang yang dapat mengatur massa jenis ikan. Jadi penjelasannya, ikan nila memiliki gelembung renang yang dapat mengatur gerakan naik turun ikan. Apabila gelembung renang membesar, tubuh ikan akan membesar sehingga massa jenis ikan akan mengecil. Oleh karena itu dapat mengakibatkan ikan melayang di air.
Begitu juga sebaliknya. Apabila gelembung renang mengecil, tubuh ikan akan mengecil sehingga massa jenis ikan akan semakin besar. Oleh karena itu, mengakibatkan ikan tenggelam. Sementara itu, susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel digunakan ikan untuk mendorong ekor ikan saat di dalam air. Bentuk tubuh ikan yang hidrodinamis digunakan untuk mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar digunakan untuk mendorong gerakan ikan di dalam air. Nomor 4. Burung mengepakkan sayapnya dari atas ke bawah untuk A. Mengurangi hambatan saat terbang di udara, B. Mempercepat aliran udara pada bagian atas sayap, C. Mempercepat gerakan burung saat terbang di udara, D. Menimbulkan gerakan mengangkat dan mendorong tubuhnya di udara. Untuk soal nomor 4, ini jawabannya adalah yang D. Supaya lebih jelas, ini bisa kita kasih tanda silang. Nah, penjelasannya, burung terbang di udara dengan cara mengepakkan sayapnya. Burung mengepakkan sayapnya dari atas ke bawah untuk menimbulkan gerakan mengangkat dan mendorong tubuhnya di udara. Burung memiliki bentuk sayap airfoil yang membuat udara mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawah. Saat sayap dikepakkan, udara akan mengalir ke bawah. Dorongan ke bawah tersebut akan menghasilkan gaya yang berlawanan arah sehingga burung akan terangkat ke atas. Soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Dapat kalian perhatikan gambar ini, kemudian soalnya. Untuk memudahkan ikan bergerak di dalam air, bagian yang ditunjuk huruf P memiliki ukuran yang lebar. Struktur seperti ini digunakan untuk A. Mengatur gerakan naik turun, B. Mendorong gerakan dalam air, C. Mengurangi hambatan dalam air, D. Mencegah gerakan yang tidak diinginkan. Kita perhatikan kembali gambar yang ada pada soal nomor 5. Gambar yang ditunjukkan oleh huruf B ini adalah gambar sirip ekor. Sehingga jawaban yang tepat ini adalah untuk mendorong gerakan dalam air. Berarti jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Penjelasannya, nah, bagian yang ditunjukkan oleh huruf B tadi adalah sirip ekor. Untuk memudahkan bergerak dalam air, ikan memiliki ekor dan sirip ekor yang lebar untuk mendorong gerakan ikan di dalam air. Sementara itu, mengurangi hambatan ketika bergerak dalam air merupakan fungsi bentuk tubuh ikan yang aerodinamis. Jadi, bagian yang C ini adalah fungsi tubuh ikan yang bentuknya aerodinamis. Mencegah gerakan yang tidak diinginkan merupakan fungsi sirip tambahan pada ikan. Nah, yang D ini adalah fungsi tambahan dari sirip ikan. Kemudian, mengatur gerakan ikan saat naik turun merupakan fungsi gelembung renang yang dimiliki oleh ikan. Jadi jawaban yang A ini adalah fungsi dari gelembung ikan. Kita lanjutkan ke soal nomor 6.
Perhatikan gambar beberapa hewan berikut. Hewan dengan otot yang elastis ditunjukkan oleh gambar dengan angka A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 3 dan 4, D 1 dan 4. Kita amati sebentar keempat gambar yang ada pada soal nomor 6. Gambar 1 ini adalah gambar badak. Kemudian gambar 2 adalah gajah. Gambar 3 ini adalah kijang. Dan gambar 4 adalah kuda. Di antara hewan-hewan tersebut yang memiliki otot elastis adalah kijang dan kuda. Kijang dan kuda mempunyai struktur rangka dan otot yang sangat kuat. Kijang dan kuda juga mempunyai bentuk kaki yang lebih ramping sehingga memiliki elastisitas yang tinggi. Oleh karena itu, kijang dan kuda dapat melakukan aktivitas dengan lincah. Kijang dan kuda akan berlari lebih banyak melompat ke udara dan meluncur di udara. Sementara itu, badak dan gajah memiliki massa tubuh yang besar sehingga untuk bergerak, badak dan gajah harus melawan inersia yang nilainya juga sangat besar. Oleh karena itu, aktivitas yang dilakukan badak dan gajah sangat terbatas. Jadi untuk soal nomor 6 ini jawabannya adalah yang C, yaitu gambar 3 dan 4. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Gerak bagian tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air atau kelembapan di dalam sel disebut gerak A. endonom, B. higroskopis, C. taksis, dan D. nasti. Jenis gerak pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu gerak autonom atau disebut juga dengan gerak endonom, gerak esionom, dan gerak higroskopis. Gerak bagian tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air atau kelembapan di dalam sel adalah pengertian dari gerak higroskopis. Sedangkan gerak taksis dan gerak nasti adalah bagian dari jenis gerak esionom atau gerak tumbuhan akibat rangsangan dari luar dirinya. Adapun jenis gerak endonom adalah gerak tumbuhan akibat adanya rangsangan dari dalam tumbuhan. Jadi untuk soal nomor 7 jawabannya adalah gerak higroskopis. Nah, dapat kalian ingat bahwa di sini ada kata kunci yaitu kadar air. Nah, berarti di sini yang kita pilih ini adalah yang ada higronya. Nah, karena artinya juga air. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Perhatikan peristiwa-peristiwa berikut. 1. Gerak melengkungnya kuncup daun akibat perbedaan kecepatan tumbuh. Gerak menggulungnya daun alang-alang pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. 3. Gerak spermatozoid pada tumbuhan lumut dan paku menuju sel telur di dalam arkegonium. 4. Gerak membuka dan menutupnya stomata dipengaruhi oleh karbon dioksida, cahaya matahari, zat kimia, air, dan suhu. Gerak endonom dan gerak kemotaksis secara berturut-turut ditunjukkan oleh angka. Gerak endonom merupakan gerak akibat adanya rangsang yang berasal dari tumbuhan itu sendiri. Contoh gerak endonom adalah gerak melengkungnya kuncup daun akibat perbedaan kecepatan tumbuh. Sedangkan gerak kemotaksis
merupakan gerak akibat adanya rangsang berupa zat kimia. Contohnya adalah gerak spermatozoid pada tumbuhan lumut dan paku menuju sel telur di dalam archegonium. Kemudian, gerak menggulungnya daun alang-alang pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan merupakan contoh gerak hidronasti. Jadi untuk yang ini adalah contoh dari gerak hidronasti. Kemudian gerak membuka dan menutupnya stomata yang dipengaruhi oleh karbon dioksida, cahaya matahari, zat kimia, air, dan suhu. Ini merupakan contoh dari gerak nasti kompleks. Jadi untuk soal nomor 8 yang merupakan contoh gerak endonom adalah gerak menggulungnya daun alang-alang, dan yang merupakan contoh gerak kemotaksis ini adalah gerak spermatozoid. Sehingga jawabannya adalah 2 dan 3. Maaf, ini tadi ada yang terbalik. Ini tadi gerak melengkungnya kuncup daun akibat perbedaan kecepatan tumbuh. Ini tadi adalah contoh dari gerak endonom yang gerak. Yang menggulungnya daun alang-alang pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan ini adalah contoh dari gerak hidronasti. Jadi yang nomor 2 ini adalah contoh dari gerak hidronasti. Sehingga ini tadi jawabannya bukan yang C, melainkan 1 dan 3, yaitu yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Perhatikan tumbuhan berikut. Pada musim kemarau, daun tumbuhan seperti pada gambar akan menggulung. Gerak menggulungnya daun tersebut termasuk gerak. Tumbuhan yang ada pada soal nomor 9, pada gambar soal nomor 9 itu adalah tumbuhan alang-alang. Pada musim kemarau, daun tumbuhan alang-alang akan menggulung. Penggulungan tersebut bertujuan untuk mengurangi penguapan. Oleh karena itu, gerak tersebut termasuk gerak hidronasti. Jadi jawabannya yang B. Sedangkan gerak kemonasti ini adalah gerak tumbuhan akibat rangsang zat kimia. Misalnya, stomata membuka pada siang hari akibat adanya karbon dioksida di udara. Sedangkan gerak termonasti adalah gerak tumbuhan akibat adanya rangsang suhu. Misalnya, bunga tulip mekar saat suhu lingkungan naik dan akan menguncup saat suhu lingkungan turun. Untuk seismonasti, ini adalah gerak tumbuhan akibat rangsang berupa sentuhan atau getaran. Misalnya, daun putri malu mengatup ketika disentuh. Soal nomor 10. Perhatikan gambar tumbuhan berikut. Gerak yang ditunjukkan oleh jenis tumbuhan tersebut termasuk gerak. Gambar pada nomor 10 ini adalah gambar yang menunjukkan bahwa sulur tumbuhan mentimun membelit pada acir. Gerak yang terjadi pada tumbuhan ini disebut dengan gerak tikmotropisme yang D. Apa itu gerak tikmotropisme? Gerak tikmotropisme adalah gerak membelitnya ujung batang tumbuhan akibat bersentuhan dengan acir atau batang tumbuhan lain. Sedangkan
Geotropisme ini adalah gerak tumbuhan menuju arah gravitasi bumi atau menjauhi arah gravitasi bumi. Fototropisme adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya cahaya. Sedangkan kemotropisme ini adalah gerak tumbuhan ke arah rangsang berupa zat kimia. Jadi kalian dapat mengingat-ingat jika ada kata geo, maka ini kaitannya pasti dengan gravitasi atau bumi. Jika ada kata foto, ini kaitannya pasti dengan cahaya. Jika ada kemo, ini kaitannya pasti dengan zat kimia. Sedangkan jika ada kata tikmo, ini kaitannya pasti dengan sentuhan, getaran, ataupun tekanan. Kita lanjut ke soal nomor 11. Cermati peristiwa gerak tumbuhan berikut. 1. Gerak kloroplas ke arah bagian sel yang terkena cahaya dan gerak spora berflagela ke arah datangnya cahaya. 2. Mekarnya bunga tulip apabila suhu lingkungan naik dan menguncupnya bunga tulip apabila suhu lingkungan turun. 3. Gerak daun putri malu atau Mimosa pudica mengatup jika disentuh. Jenis gerak yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut secara berurutan dalam tabel berikut adalah, kita lihat tabelnya sebagai berikut. Kita bahas dulu satu persatu. Nah, untuk pernyataan nomor 1, ya, gerak kloroplas ke arah bagian sel yang terkena cahaya dan gerak spora berflagela ke arah datangnya cahaya. Nah, di sini ada kata kunci berupa cahaya. Nah, sehingga nanti ini pasti ada kaitannya, atau ini nanti pasti jawabannya arahnya nanti cari yang ada kata apa tadi. Kalau ada cahaya berarti nanti kita carinya ke foto. Yang kedua, mekarnya bunga tulip apabila suhu. Nah, di sini ada kata kunci berupa suhu. Nah, jika ada kata kunci berupa suhu, ingat alat ukur suhu namanya termometer. Sehingga jika di sini ada kata kunci berupa suhu, maka nanti cari yang ada kata termo. Yang ketiga, gerak daun putri malu atau Mimosa pudica mengatup ketika disentuh. Nah, berarti ini kata kuncinya disentuh, sentuhan. Tadi kita sudah mempelajarinya. Di sini sentuhan, berarti nanti cari yang ada kata seismo atau tikmo. Jadi nanti dapat dilihat, nah, cari yang ada kata ini. Nah, tadi kata kuncinya adalah foto, termo, seismo, atau tikmo. Maka jadi tadi yang satu adalah cari yang ada kata foto, kemudian termo, seismo, atau tikmo. Berarti jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 12. Contoh gerak tumbuhan akibat adanya rangsang berupa zat kimia yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang adalah, gerak seperti ini disebut dengan gerak kemotropisme karena di sini ada kata kunci zat kimia. Maka yang termasuk ke dalam kemotropisme kita bahas satu-satu. Stomata membuka pada siang hari akibat
adanya karbon dioksida. Ini merupakan contoh gerak. Nah, ini juga ada karbon dioksida, zat kimia. Nah, tetapi gerakannya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Maka untuk yang A ini adalah contoh dari kemonasti. Nah, di sini yang harus kalian perhatikan adalah kata zat kimia dan juga, jadi yang harus kalian perhatikan adalah kata zat kimia dan juga kata ini arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Karena ini nanti bisa menjadi petunjuk apakah dia termasuk gerak nasti, tropisme ataupun taksis. Nah, kalau yang A ini memang dipengaruhi zat kimia tetapi tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang, sehingga yang A ini adalah contoh dari kemonasti. Kemudian yang B, ujung akar menuju tempat yang mengandung banyak mineral. Nah, mineral ini termasuk zat kimia. Nah, akar ini arah geraknya menuju arah datangnya rangsang zat kimia, maka yang B ini berarti dia dipengaruhi oleh rangsang zat kimia dan juga dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Berarti jawabannya yang B. Nah, sedangkan yang C, daun alang-alang menggulung saat musim kemarau. Ini merupakan contoh dari gerak hidronasti. Sedangkan yang B, kulit buah polong-polongan pecah saat sudah kering. Ini adalah contoh dari higroskopis. Kita lanjutkan ke soal nomor 13. Perhatikan tabel berikut. Jenis gerak yang pertama ini masih kosong. Jenis geraknya apa belum diketahui. Kemudian yang P, gerak contohnya adalah membuka dan menutupnya stomata yang dipengaruhi oleh kandungan karbon dioksida, cahaya matahari, dan zat kimia, air dan suhu. Kemudian gerak yang kedua adalah niktinasti. Kemudian di sini Ki ini masih titik-titik. Jadi kita diminta untuk memberikan contoh dari niktinasti. Kemudian yang ini tadi kita diminta untuk menyebutkan jenis gerak dari contoh P ini. Nah, P ini adalah gerak membuka dan menutupnya stomata yang dipengaruhi oleh kandungan karbon dioksida, cahaya matahari, kemudian zat kimia, air dan suhu. Nah, di sini ada banyak sekali yang mempengaruhi. Karena ada banyak sekali yang mempengaruhi, berarti disebut dengan kompleks. Berarti jawabannya adalah nasti kompleks. Nah, namun di sini nasti kompleksnya ada 2. Nah, maka kita harus mencari jawaban yang tepat untuk Ki. Niktinasti. Niktinasti ini adalah gerak yang dipengaruhi oleh suasana malam hari atau suasana gelap. Nah, sehingga gerak ini biasanya terjadi pada daun majemuk, misalkan pada daun sengon, daun lamtoro. Nah, yang pada sore hari atau malam hari daun-daun tersebut akan mengatupkan daunnya. Maka di sini kita lihat untuk yang B ini gerak menguncupnya bunga tulip saat suhu lingkungan turun. Ini tadi karena dipengaruhi oleh suhu namanya bukan niktinasti tapi termonasti. Nah, mana yang merupakan contoh niktinasti? Ini adalah yang gerak mengatupnya daun kersen pada malam hari. Berarti jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. Perhatikan beberapa karakteristik jenis gerak tumbuhan berikut. 1. Dipengaruhi oleh rangsang dari luar tubuh tumbuhan. 2.
2. Arah geraknya tidak dipengaruhi arah datangnya rangsang. 3. Terjadi akibat adanya rangsang cahaya matahari. Contoh gerak tumbuhan yang memiliki karakteristik tersebut ditunjukkan oleh nomor. Nah, jika kita perhatikan pernyataan 1, 2, 3, maka kita harus memperhatikan dengan baik, menyocokkan dengan gambar yang ada pada pilihan jawabannya. Nah, jenis gerak dengan karakteristik seperti pernyataan 1, 2, 3. Di sini ada kata rangsang berupa cahaya, kemudian arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Ingat, jika ada kata atau ada kalimat yang menyatakan bahwa arah gerak tidak dipengaruhi arah datangnya rangsang, maka ini termasuk gerak nasti. Sedangkan pernyataan yang ketiga ada kata kunci berupa cahaya, berarti nanti pasti jawabannya yang ada kaitannya dengan foto. Sehingga kalau kita gabungkan, maka pernyataan 1, 2, 3 ini mengarah pada jenis gerak yaitu fotonasti. Untuk gambar yang A, di sini diletakkan posisi pot, tanaman yang ada di dalam pot yang diletakkan miring. Nah, ternyata di sini kita ketahui bahwa dari gambar ini, nah akarnya akan menuju ke pusat bumi, sedangkan ujung tanamannya akan melengkung ke atas. Nah, ini termasuk ke dalam gerak geotropisme. Kemudian yang B, di sini ada kardus, kemudian di dalamnya diletakkan tanaman yang ada di dalam pot, kemudian kardusnya dilubangi. Nah, ternyata ujung batang tanamannya akan melengkung ke arah lubang, karena lubang ini bisa tempat untuk masuknya cahaya. Nah, ternyata ujung tanamannya melengkung ke arah sini. Ini menunjukkan bahwa gerak ini termasuk gerak fototropisme karena dia mendekati ke arah datangnya cahaya. Nah, kemudian untuk gambar yang C, ini adalah gambar bunga Mirabilis jalapa atau gambar bunga pukul 4. Nah, bunga pukul 4 ini merupakan contoh dari gerak fotonasti. Jadi kalau sore dia akan bermekaran seperti ini. Kemudian untuk gambar yang D, ini adalah tanaman Venus. Di sana menunjukkan bahwa daun tanaman Venus mengatup ketika ada serangga yang hinggap di permukaan bagian dalam daun tersebut. Ini merupakan contoh dari gerak seismonasti atau tigmonasti. Jadi ini tadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 15. Gerak mengatupnya daun petejina, daun putri malu, dan daun kersen pada malam hari menunjukkan terjadinya gerak. Nah, di sini ada kata kunci berupa malam hari. Nah, tadi sudah pernah saya jelaskan bahwa gerak yang dipengaruhi oleh suasana malam atau gelap ini termasuk gerak yang disebut dengan niktinasti. Jadi ingat, jika ada niktinasti berarti pasti merujuk ke kata malam hari. Hidro pasti berkaitan dengan air, tikmo dan seismo ini pasti kaitannya dengan sentuhan ataupun getaran dan tekanan. Nah, demikian tadi penjelasan dan pembahasan kita pada buku PR Intan Pariwara halaman 26 uji kompetensi 2. Ini tadi masih part 1 atau bagian A saja. Nah,
Tunggu pembahasan bagian B dan C serta pembahasan-pembahasan soal yang lainnya hanya di Asmagama Channel. Jadi yang belum subscribe silahkan di subscribe supaya kalian tidak ketinggalan dengan pembahasan-pembahasan yang lainnya. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kalian tentang materi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.